segala kuasa padanya. Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terperi yang kepadamu diberi. Tidakkah itu kau rasa? Kebaktian Minggu Prapaskah kelima ini berlangsung di dalam nama dan kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai derita dan peristiwa duka. Seperti wabah COVID-19 ini, terbatasnya kemampuan kita untuk mengatasi persoalan ini membuat wabah ini terasa begitu berat dan sulit untuk diatasi. Hal ini bisa saja menimbulkan rasa tidak berdaya, perasaan frustasi, bahkan sikap pesimis. Namun memasuki Minggu Prapaskah kelima ini, Allah ingin kita percaya pada kuasa-Nya yang mampu memelihara kehidupan, bahkan membangkitkan Lazarus dari kematian. Pengharapan ini memberi kita kekuatan baru untuk terus berjalan serta Yesus. Bahkan ikut terlibat memelihara dan menjadi berkat bagi kehidupan ini. Tak ku tahu kan hari esok. Namun langkahku tegak. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi sang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, lembah dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkah.
memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama kita. Nanti saya akan mengakhiri di dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, seperti nyanyian yang kami naikkan, sungguh kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada esok hari. Bahkan untuk hari ini pun, kami tidak tahu apa yang akan kami alami. Ketidaktahuan ini seringkali membuat kami menjadi begitu gelisah. Hati kami menjadi susah, pikiran kami menjadi kalut. Ampuni kami Tuhan, jika di saat seperti ini justru kami tidak menyadari ada kastia Tuhan yang senantiasa memelihara, bahkan tetap berkarya dalam setiap perkara hidup kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami melupakan ada rahmat Tuhan yang selalu memberikan kepada kami kekuatan bahkan berkat dalam setiap kejadian. Karena Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami hanya mementingkan diri sendiri, melihat keadaan diri kami sendiri, dan kami melupakan persekutuan dengan Tuhan bahkan dengan sesama. Kami melupakan Tuhan yang mengutus kami adalah Tuhan yang sudah menguduskan kami, menebus kami, bahkan memakai kami untuk menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan. Karena Tuhan, mari kiranya Engkau berkenan mendengar doa kami, mengampuni kami, dan sekali lagi membaharui hidup kami, sehingga kami boleh memasrahkan sekali lagi hidup kami dalam tangan kasih-Mu dan mengerjakan rencana-Mu dan memberkati setiap orang yang berjumpa dengan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami demi Kristus Yesus. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Nya, hatiku berserah di muka Tuhan Yesus. Jemaat berdirilah, terimalah anugerah Tuhan yang mengampuni bahkan membaharui hidup kita. Ibrani 10 ayat 22 hingga 24. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk saling mendorong di dalam kasih dan pekerjaan baik.
Di tengah wabah COVID-19 yang menularkan penyakit, membuat orang menjadi takut dan lebih mementingkan diri sendiri. Alkitab pesankan, mari kita saling mendorong. Kata mendorong di sini adalah kata yang sama, mari saling menularkan. Tetapi yang ditularkan adalah kasih dan pekerjaan baik. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diri, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadanglah jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Mari jemaat sekalian kita masuk di dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur memasuki minggu Prapaskah yang kelima. Sekali lagi Engkau akan menyapa kami melalui firman-Mu. Sampaikanlah kepada kami Tuhan firman-Mu untuk boleh menguatkan kami dan mengingatkan kami akan kuasa kebangkitan yang Kristus nyatakan akan terus memelihara hidup kami, sehingga kami boleh berserah penuh kepada Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup kami ini. Demi Kristus yang bangkit, kami mohon dan berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 26. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus.
Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari, kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam 1 hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya, marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagialah kita yang menyimpannya dalam hati, terlebih melakukan dalam hidup setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Akulah kebangkitan dan hidup. Itulah pesan Tuhan Yesus di dalam Minggu Prapaskah yang kelima. Pesan ini tentu menuntut respon pendengarnya, yaitu percaya dan mempercayakan diri kepada Yesus. Perkataan Yesus ini diucapkannya di dalam konteks ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian setelah dia mati dan bahkan dikuburkan 4 hari lamanya. Untuk seorang sampai pada titik percaya bahkan mempercayakan diri, tentu
merupakan sebuah proses yang tidak mudah. Karena itu mari kita coba cermati, sebelum Yesus sendiri bangkit dan hidup, ada beberapa hal yang dipersiapkannya. Yang pertama, tindakan Yesus membangkitkan Lazarus sebetulnya merupakan prefigurasi atau gambaran awal tentang kebangkitan Yesus sendiri. Peristiwa ini mempersiapkan para murid untuk mengerti kebangkitan Yesus. Dia yang berkuasa membangkitkan orang mati juga mempunyai kuasa untuk hidup di dalam kebangkitan. Yang kedua, tindakan Yesus membangkitkan Lazarus merupakan klimaks dari segala tanda yang dibuat oleh Yesus di dalam narasi Injil Yohanes. Kebangkitan Lazarus akan menjelaskan apa artinya percaya dan mempercayakan diri kepada Yesus. Di dalam ayatnya yang ke-25 dan 26 dikatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dan akibatnya apa? Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kisah di kampung Betania ini dimulai dengan kabar sedih bahwa Lazarus sakit. Tetapi apa respon Tuhan Yesus? Di dalam ayat yang keempat, Yesus mengatakan, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh atau melalui penyakit itu, anak manusia akan dimuliakan. Yesus tidak segera datang menjumpai, apalagi menyembuhkan Lazarus yang sakit. Yesus justru dikatakan sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Mengapa Yesus berlambat-lambat? Itu bahasa kita. Kenapa Yesus berlambat-lambat? Saudara, seringkali Yesus tidak mengabulkan doa permintaan kita dengan alasan bahwa saat dia belum tiba. Disinilah kita mengenal jawaban Tuhan atas doa-doa kita, yaitu bahwa Tuhan punya waktunya yang tepat. Karena itu ia tidak pernah terlambat ataupun terlalu cepat. Keterlambatan dalam bahasa kita, dalam pemahaman kita, sesungguhnya adalah berhubungan erat dengan kematian dan peristiwa penguburan Lazarus. Yesus sedang mengajarkan sesuatu. Dengan berlambat-lambat sehingga Lazarus bahkan dikuburkan 4 hari, Yesus bukan tidak mengasihi Lazarus atau saudara-saudaranya yaitu Maria dan Marta. Yesus justru sedang melakukan sesuatu. Lihat yang ke-15 dikatakan, demikian itu lebih baik bagimu supaya kamu dapat percaya. Saudara, itulah tujuan Tuhan Yesus dengan berlambat-lambat. Dengan mengambil waktunya yang tepat. Ia sedang memberi kesempatan kepada para muridnya. Kepada Anda dan saya juga. Bahwa Tuhan sedang melakukan pekerjaannya. Dan Tuhan punya waktunya. Karena itulah kita dipanggil untuk percaya bahwa Dia sanggup memelihara kita. Bahwa Yesus punya kuasa atas kehidupan, bahkan kematian kita. Dan itu yang ditunjukkan ketika Dia membiarkan Lazarus dalam kesakitan, bahkan mengalami kematian. Kedatangan Yesus ketika tiba di rumah Marta dan Maria, disebutkan dalam ayat 21, bahkan diulang lagi di ayat 32, kedua saudara Lazarus, yaitu Marta dan Maria, sama responnya, yaitu mereka kecewa. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Marta dan Maria kecewa karena Yesus dianggap terlambat. Marta dan Maria putus asa karena Lazarus sudah mati dan bahkan dikuburkan. Penundaan kedatangan Yesus membuat pergumulan iman mereka semakin lebih sulit. Rasanya lebih mudah bagi Marta dan Maria untuk percaya bahwa Yesus mampu mengusir setan, memberi makan ribuan orang, bahkan menyembuhkan orang sakit. Karena itulah Yesus ketika melangkah lebih jauh, yaitu meminta kubur Lazarus dibuka, Marta segera menyatakan keberatannya, yang sebenarnya menunjukkan ketidakyakinannya, ketidakpercayaannya. Marta mengatakan, ia, yaitu Lazarus, sudah berbau, sudah
4 hari ia mati. Saudara, jawaban ini menandakan bahwa bagi Marta, kematian adalah akhir dari segalanya. Kehadiran Yesus dirasa sia-sia. Tidak ada yang dapat dilakukan lagi bagi orang yang sudah mati, apalagi sudah dikuburkan. Namun, benarkah demikian? Justru di saat inilah Yesus mengajarkan kita untuk melihat hal yang tidak kita sadari selama ini. Untuk mempercayai sesuatu yang selama ini Tuhan sudah nyatakan dan tunjukkan. Ada sebuah refleksi yang menarik berbicara tentang kehidupan yang kita alami hari-hari ini, dampak dari COVID-19. Saya coba bacakan ulang bagi sebagian yang mungkin sudah pernah mendapatkan di dalam grup WA masing-masing. Dikatakan demikian akibat dari corona kepada kehidupan kita. Vatikan sepi, Yerusalem sunyi, tembok ratapan dipagari, gereja ditutup, jemaat dirumahkan, Paskah tak pasti. Corona datang seolah membawa pesan, ritual itu rapuh. Ketika corona datang, kita dipaksa mencari Tuhan. Bukan dalam gereja, bukan di mimbar khotbah, melainkan dalam kesendirianmu, pada mulutmu yang terkunci, pada hakikat yang sunyi, pada keheningan yang berarti. Corona mengajari kita, Tuhan itu bukan melulu di dalam keramaian. Tuhan itu bukan melulu dalam ritual. Tuhan itu ada pada jalan keputusasaan. Bahkan ketika kita menghadapi kematian di tengah-tengah dunia yang pesakitan. Jemaat dikasih oleh Tuhan, jawaban Yesus kepada Marta singkat, tegas. Saudaramu akan bangkit. Saudara, memang Marta dan Maria mengamini ada kebangkitan. Tetapi mereka memahami ucapan Yesus ini sebagai kebangkitan pada akhir zaman. Nanti di sana, bukan hari ini. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi datang melayat dan memberikan penghiburan. Tetapi mereka bukan mengimani kebangkitan di sini hari ini. Yesus justru sedang berbicara tentang kebangkitan yang dialami di sini hari ini. Karena Yesus sendiri adalah kebangkitan itu. Ayat 25 dia menegaskan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Yesus sedang berbicara tentang kehidupan yang dimiliki orang yang percaya kepada dia. Yesus sedang berbicara tentang keberadaan kita, baik dalam kehidupan, bahkan dalam kematian. Karena percaya kepada Kristus. Saudara, inilah pesan Prapaskah yang kelima. Kuasa kebangkitan Allah menjadikan kehidupan, bahkan kematian, menjadi sesuatu yang tidak perlu lagi membuat kita takut, apalagi kalut. Di dalam Tuhan Yesus, kita mengalami anugerah. Kita bahkan melihat kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan. Mari kita memahami, menghayati pesan Prapaskah yang kelima ini di tengah-tengah kehidupan kita yang sedang mengalami kesulitan. Bahwa benar di dalam kesulitan, di dalam penderitaan, di dalam bahaya sekalipun yang silih berganti akan kita alami. Namun kita didorong dan ditolong untuk percaya bahwa Allah kasih setianya memelihara bahkan bekerja dalam setiap perkara hidup kita. Karena itu mari kita sikapi, hadapi kegelisahan yang sedang melanda di tengah-tengah dunia dengan mengingatkan kembali pesan yang dari Tuhan. Bahwa di dalam Kristus keberadaan kita berbeda. Kita hidup bahkan mati, kita boleh mengalaminya di dalam Kristus. Dan itu membuat hidup kita hari ini berarti sebagaimana kematian kita pun
sesuatu yang sangat kita nanti. Sebagaimana Paulus katakan, kalau aku hidup berarti bekerja, berbuah. Kalau aku mati, berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaan. Mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Karena keduanya begitu berharga dan berarti. Karena itu, kalau kematian begitu berarti, sampai Tuhan harus bangkitkan Lazarus. Supaya apa? Supaya kehidupan dilanjutkan dan dijadikan bukti. Ada kuasa kebangkitan dalam Kristus. Dalam kuasanya itulah kehidupan hari ini. Mari kita hargai. Mari kita maknai. Dengan berbuat apa? Setidaknya mari kita lakukan. Di tengah-tengah begitu banyak orang yang sedang berjuang untuk mengakhiri wabah sakit ini. Mari bersama-sama kita merawat mereka yang sakit. Mari kita bersama-sama menenangkan diri dan menjaga kesehatan kita masing-masing. Seraya kita juga boleh terus mendukung dan mendoakan dengan taat melakukan pola hidup sehat dan bersih. Sehingga hidup kita pun bermanfaat dan jadi berkat. Biarlah kita ingat pesan firman Tuhan ini yang mengingatkan kepada kita bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini. Amin. Amin. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat sekalian, kita satukan hati dalam doa syafaat dan nanti kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sekali lagi mengucapkan syukur dan terima kasih. Dalam Minggu Prapaskah yang kelima, kami masih boleh bersama-sama keluarga beribadah di hadapan Tuhan. Kami diingatkan kembali akan kuasa kebangkitan Kristus, sehingga keberadaan kami, baik dalam kehidupan, bahkan dalam kematian, kami boleh mengalami kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, yang justru berkarya untuk memuliakan nama Tuhan. Sebagaimana Lazarus yang dihidupkan kembali, kehidupannya menjadi saksi, menjadi bukti adanya kuasa di dalam Kristus yang bangkit. Karena itu tolong bantu kami Tuhan, mensikapi kehidupan yang hari-hari ini sedang dilanda wabah COVID-19. Ketika orang mengalami kekalutan dengan setiap berita yang kami dengar, ada orang yang jatuh sakit, bahkan meninggal. Tolong bantu kami Tuhan, untuk boleh menjadi orang-orang yang membawa berita pengharapan yang di dalam Tuhan. Sehingga setiap mereka di tengah-tengah pergumulan boleh mendapatkan tuntunan bahwa kehidupan bahkan kematian di dalam Kristus boleh memberikan kepada kami damai sejahtera, memberikan kepada kami makna, sehingga kami boleh menghadapi semua itu dengan berserah kepada Tuhan
dengan menjalani kehidupan, menjadi saksi-Mu, bahkan memberkati setiap orang di tengah-tengah pergumulan mereka. Seraya kami juga boleh mensikapinya dengan berhikmat, di mana kami boleh menghadapi pergumulan ini bersama-sama, menyelesaikannya bersama-sama, karena ini adalah masalah yang menghadapi setiap orang, baik muda maupun tua, besar maupun kecil, orang yang kaya maupun yang sederhana. Karena itu tolong bantu kami Tuhan, bersama-sama mendukung dan terus mengupayakan supaya wabah ini berhenti. Karena itu kami mendoakan mereka yang sakit, biarlah Tuhan tolong berkati, supaya dalam masa perawatan mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan. Mereka yang sedang berjuang di garis terdepan, para dokter dan perawat, setiap tenaga medis, Tuhan berkati dan lindungi, sehingga mereka boleh melakukan tugas dan diberkati oleh Tuhan hasilnya. Dan mereka pun terlindung, dan keluarga pun mereka boleh mendapatkan penghiburan, damai sejahtera yang dari Tuhan. Terlebih lagi kami mendoakan untuk setiap anggota masyarakat di tengah-tengah suasana yang penuh dengan ancaman. Kami tidak tahu siapa yang sudah tertular. Jangan biarkan ketidaksadaran kami, bahkan ketidakpedulian kami, membuat sakit penyakit ini semakin menular ke berbagai tempat. Dan setiap orang, mari Tuhan berikan hati yang mau taat, supaya hidup kami boleh menjadi berkat, menjadi bermanfaat. Karena itu tolong dan dorong kami untuk boleh menjalankan hidup dengan pola bersih dan sehat. Di rumah, ketika kami dimanapun ada. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan keluarga-keluarga yang harus menghadapi anggotanya mengalami kematian. Hiburkanlah dan tolonglah mereka. Kami juga berdoa dan menyerahkan pemerintahan baik di Indonesia bahkan di berbagai negara yang sampai hari ini masih terus bergulat untuk boleh menghentikan wabah ini. Berikan kepada mereka hikmat dan boleh melakukannya dengan kerjasama yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika kami melakukan aktivitas pada hari-hari ini, biarlah Tuhan juga tetap menyertai dan berkati kesehatan kami. Usaha pekerjaan yang terganggu, mari Tuhan kiranya Engkau cukupkan dan peliharakan kami dengan segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dan serukan doa kami bersama dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhanlah perlindunganku, ya Yesus gunung
dikasih oleh Tuhan, kini arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi setiap engkau damai sejahtera-Nya. Amin.